Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian. Dalam usaha budidaya pertanian sering dihadapkan dengan sebuah kendala, baik kendala teknis, kendala alam, kendala serangan hama dan penyakit tanaman, baik pada tanaman hortikultura, perkebunan, maupun tanaman pangan. Pada budidaya tanaman pangan, khususnya padi, kendala yang sering muncul adalah adanya serangan hama tikus. Tikus merupakan hama yang cepat berkembang biak dan selalu menimbulkan kerugian besar pada tanaman pertanian, seperti di sawah, di kebun, ataupun di tempat penyimpanan seperti di gudang. Tikus memiliki adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Oleh karena itu, tikus mampu berkembang biak di dataran rendah dan dataran tinggi, pegunungan, di daerah yang kering sampai daerah yang tergenang air. Terjadinya serangan tikus secara besar-besaran di suatu daerah dapat terulang dalam setiap kurun waktu tertentu dan tidak mudah diramalkan sebelumnya. Tikus sawah merupakan hama penting tanaman padi yang tiap tahun serangannya lebih dari 17% dari total luas areal padi. Hal ini disebabkan karena pengendalian hama tikus oleh petani selalu terlambat. Karena sebagian petani cenderung mengendalikan setelah terjadi serangan dan kurangnya monitoring oleh petani. Pengendalian hama tikus secara terpadu dilakukan secara dini, intensif, dan terus-menerus atau berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai teknologi pengendalian yang sesuai dan tepat waktu. Kegiatan pengendalian diprioritaskan pada waktu sebelum tanam untuk menurunkan populasi tikus serendah mungkin sebelum terjadi perkembangbiakan tikus yang cepat pada stadium generatif. Dilakukan oleh petani secara bersama-sama dalam cakupan skala luas. Gerakan bersama atau yang sering disebut dengan gropyokan massal dengan fumigasi atau pengemposan efektif membunuh tikus dewasa beserta anak-anaknya di dalam sarang. Kegiatan pengemposan ini sudah jarang dilakukan lagi. Hal ini dikarenakan racun asap tergolong kategori bahan peledak yang berbahaya dan dilarang peredarannya, sehingga populasi tikus bertambah dan menjadi kendala utama dalam budidaya padi. Inovasi produk berupa paket emposan elektrik atau yang disingkat Petrik mampu mengendalikan tikus di lahan persawahan. Inovasi ini bertujuan menurunkan populasi tikus untuk mengurangi gangguan petani dalam hal budidaya padi, sehingga hasil panen meningkat, penghasilan bertambah, petani sejahtera, dan kerawanan pangan dapat dihindari. Sasaran pemanfaatan alat ini adalah para petani padi serta masyarakat umum lainnya dan pemerhati pertanian. Penerima manfaat Petrik ini adalah pelaku usaha pertanian khususnya lahan sawah yang biasa dalam budidaya padi atau jagung di lahan kering. Namun pada beberapa kesempatan alat ini juga telah diuji coba dan berhasil pada lahan cabai dan tomat untuk mengendalikan hama kutu daun, pada tanaman buah seperti belimbing, nangka, dan jambu biji untuk mengendalikan hama lalat buah. Alat dan bahan mudah didapat dan tidak berbahaya sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Wujud inovasi ini berupa produk alat teknologi tepat guna yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah alat emposan elektrik. Alat ini dirakit menggunakan pipa 2 inch yang dipasangi kipas dan dinamo baterai di belakang pipa, serta dihubungkan ke baterai, dilengkapi dengan stop kontak untuk menghidupkan perangkat. Yang kedua adalah peluru atau racun asap tikus. Pembuatan racun asap tikus atau pelurunya dengan menggunakan cabai kecil yang sudah masak di blender. Setelah hancur, diaduk bersama tembakau, dibungkus tisu dan dijemur sampai kering. Untuk teknis penggunaannya yaitu dengan cara memasukkan peluru atau racun asap tikus ke dalam emposan elektrik dan dibakar untuk menimbulkan asap. Setelah itu kontak emposan elektrik dihidupkan dan asap yang ditimbulkan akan terdorong oleh kipas dari dinamo. Mulut emposan elektrik yang mengeluarkan asap diarahkan ke dalam lubang tikus yang aktif, dan apabila tikus keluar dilakukan gropyokan dengan menggunakan benda tumpul. Hasil inovasi ini telah digunakan di beberapa tempat dan terbukti dapat menurunkan populasi tikus. Petrik ini dapat digunakan siapa saja. Pembuatan menggunakan alat sederhana yang mudah didapat, mudah digunakan dan ditiru, ramah lingkungan, tidak menggunakan bahan kimia berbahaya, menambah penghasilan dan mengurangi pengangguran. Petrik telah digunakan di areal persawahan petani di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Dampak keberhasilan inovasi berhasil menurunkan populasi tikus sehingga hasil panen meningkat dari sebelumnya. Petrik juga menjadi ladang penghasilan baru bagi masyarakat dengan membuat dan menjual perangkat ini. Semoga produktivitas padi meningkat menuju petani maju, mandiri, dan modern untuk Tabalong terdepan.